Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mempelajari negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat mengidentifikasi karakteristik negara Indonesia. Kita mulai dari identitas. Mungkin bagi kita tidak terlalu asing identitas kita. Nama resminya, ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, bahasa, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Kita bahas keadaan alam. Menurut Badan Informasi Geospasial, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466 pulau dengan luas daratan 1.090.222.570 km dan luas perairan kurang lebih 3.257.483 km persegi. Letak dan batas Indonesia. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Terletak di persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya apa? Indonesia termasuk negara yang labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Iklim. Dari garis astronomi atau letak astronomi, iklim kita termasuk iklim tropis, sehingga mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk pegunungan tertinggi atau puncak tertinggi dari keseluruhan pegunungan ada di Papua atau dengan Gunung Jayawijaya dengan puncaknya namanya Kartens. Adapun dataran tinggi di Indonesia yang terkenal adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, termasuk kota atau kabupaten kita Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi ini bisa disebut juga dengan plato. Untuk dataran rendah, jika ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut, maka dikatakan dataran rendah. Contohnya di Indonesia adalah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian. Ada daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan oleh tenaga dari luar bumi yaitu oksigen, maka terjadi denudasi, kemudian menjadi batuan atau daratan yang lebih halus. Namanya adalah peneplain. Adapun permukaan bumi yang mengalami penurunan dinamakan depresi. Contohnya depresi di daratan Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, dan Wonosobo. Contoh-contoh relief dasar laut di Indonesia adalah
palung laut, contohnya di palung laut Mindanao. Untuk lubuk laut Sulu. Untuk punggung laut, contohnya punggung laut Sibolga. Untuk gunung laut, contohnya Krakatau. Ambang laut, contohnya ambang laut Sulu. Untuk dangkalan, contohnya adalah Laut Jawa dan Laut Arafuru. Dari gambar yang ada, kalian bisa mempelajari lebih detail. Untuk keadaan perairan. Perairan di Indonesia meliputi sungai, laut, danau, dan air tanah. Berbagai jenis ikan yang hidup di perairan tersebut sangat beragam dan sangat kaya jenisnya. Secara umum, sumber air sungai di Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Namun, ada juga sumber yang berasal dari gletser, contohnya Sungai Memberamo. Beberapa sungai di pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan menjadi sarana transportasi air. Untuk danau, pada umumnya di Indonesia menjadi pusat tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik, kemudian tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Dari data tersebut kalian bisa melihat ada 10 danau terluas di Indonesia. Untuk penduduk Indonesia jumlahnya ranking 3 terbanyak di Asia. Dengan jumlah penduduk yang banyak, lapangan kerja semakin sedikit dengan tingkat persaingan yang tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat penduduk Indonesia bekerja di luar negeri. Dan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Untuk perekonomian, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas serta hasil sumber daya alam berupa bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain sebagainya. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, dan kimia, termasuk barang elektronik dan otomotif. Untuk sumber daya alam, hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri tersebar merata di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Sedangkan hasil pertaniannya bisa berupa padi, jagung, tebu, pisang, dan lain sebagainya. Sebagai negara berkembang, tidak bisa hidup tanpa kerjasama. Sehingga Indonesia harus melakukan kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta barang jadi. Seperti contohnya pendirian pupuk urea di Aceh sebagai bentuk proyek industri bersama. Kerjasama Indonesia dengan negara yang lain di daerah atau di wilayah ASEAN bisa berupa kerjasama sosial dan budaya dengan melalui promosi pariwisata. Contohnya Pulau Bali yang dijadikan wisata unggulan, menyajikan keindahan panorama, budaya, dan wisata kuliner. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional, contohnya APEC, Gerakan Non-Blok, dan lain. Baik anak-anak, untuk memantapkan pembelajaran kalian, silakan kalian baca dari buku atau browsing melalui Google, kemudian isilah karakteristik negara-negara dalam tabel di bawah ini di buku tugas kalian. Kemudian foto hasil tugas kalian, kirim ke link yang sudah disediakan paling lambat hari Jumat minggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pembelajaran ini, Bu Iva berharap
kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai kurang semangat ataupun tidak semangat untuk belajar lagi. Karena kalian adalah anak-anak terbaik yang kami banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.